Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi datang dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim. Alamatnya di Jalan RE Marta Dinata nomor 105, teleponnya seperti yang tertera di layar, Bandung 40114 ya. Surat edaran Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Barat nomor sekian tentang panduan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun 2021 Masehi 1442 Hijriah. Oke teman-teman, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah serta inayahnya umat Islam di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia sebentar lagi akan merayakan Idul Adha 1442 Hijriah 2021. Perayaan Idul Adha tahun ini adalah yang kedua kalinya berlangsung di tengah mewabahnya COVID-19. Bahkan tahun ini COVID-19 perkembangannya lebih masif lagi karena adanya varian baru, yaitu varian Delta. Oleh karena itu mutlak diperlukan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat lagi dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dengan mengacu kepada Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya COVID-19, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat menyampaikan edaran berikut ini. Yang pertama, pelaksanaan sholat Idul Adha. 1. Di suatu daerah yang sudah dinyatakan sebagai zona merah atau orange atau kuning oleh pemerintah dan Satgas Penanganan COVID-19 setempat, salat Idul Adha 1442 atau 2021 baik di lapangan terbuka maupun di masjid mushola ditiadakan. Di luar daerah zona merah orange yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Satgas setempat, salat Idul Adha 1442 Hijriah 2021 dibolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta memperhatikan hal-hal berikut ini. Diupayakan agar jamaah yang hadir tidak melebihi 50-60% kapasitas lapang atau masjid mushola yang ada. Panitia harus melakukan pengecekan suhu tubuh para jamaah untuk memastikan bahwa jamaah dalam kondisi sehat. Seluruh jamaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan sholat Idul Adha. Orang yang sakit atau lanjut usia tidak diperkenankan mengikuti sholat Idul Adha, termasuk anak-anak kecil di bawah umur. Khatib agar mempersingkat khutbahnya maksimal 15 menit. Selesai sholat Idul Adha, jamaah segera pulang ke rumah masing-masing dan tidak melakukan jabat tangan dengan bersentuhan secara fisik. Oke. Mana lagi nih? 2. Penyembelihan hewan kurban. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi mencegah dan meminimalisir potensi penularan COVID-19 dengan memperhatikan A. Pihak panitia atau petugas yang terlibat dalam proses penyembelihan harus saling menjaga jarak fisik, physical distance, dan meminimalisir terjadinya kerumunan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun terutama ketika akan mengantarkan daging kurban kepada penerima. B. Penyembelihan hewan kurban dapat bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. C. Apabila kerjasama dengan pihak rumah potong hewan tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan dan sanitasi serta kebersihan lingkungan.
D. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dapat mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 hari dimulai setelah selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. E. Penyembelihan hewan kurban disarankan dilakukan oleh panitia petugas pemotongan dan disaksikan oleh orang yang berkurban. Masyarakat yang tidak berkepentingan tidak boleh berkerumun menyaksikan pemotongan. Iya ya, budayanya begitu ya. Apa namanya? Disaksikan oleh sekampung kan biasanya. 3. Partisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19. Mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran MUI di semua tingkatan di Jawa Barat agar terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan virus COVID-19, melakukan kerjasama dengan pemerintah, ormas-ormas Islam, dan komponen masyarakat lainnya untuk meminimalisir perkembangan COVID-19 tersebut. 2. Membantu pemerintah dalam mensukseskan gerakan vaksinasi masyarakat, mengadakan sosialisasi pencegahan COVID-19 berbasis fatwa MUI. Target dari kegiatan tersebut adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi sebagai bagian dari ikhtiar manusia agar terhindar COVID-19. 3. Melakukan counter opini terhadap narasi yang dibangun oleh orang kelompok tertentu yang terus saja mempromosikan keyakinannya yang spekulatif kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 adalah hasil konspirasi dan kemudian menolak vaksin. Argumen yang harus dibangun tentu saja harus berdasarkan dalil-dalil agama dipadukan dengan nalar ilmiah, saintifik, dan fakta empiris yang meyakinkan. 4. Mengadakan doa bersama istighosah di lingkungan masing-masing bila memungkinkan dengan cara luring tatap muka. Bila tidak memungkinkan maka dilakukan secara daring online. Doa bersamanya istighosah online ya teman-teman. Lanjut. Penutup. 4. Penutup. Demikian surat edaran ini kami buat untuk dipedomani sebagaimana mestinya, sekaligus juga merupakan ikhtiar Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam ikut serta membantu mencegah atau meminimalisir perkembangan COVID-19. Hanya kepada Allah kita berdoa dan menggantungkan segala pengharapan semoga COVID-19 segera sirna dari bumi Nusantara khususnya dan dari belahan dunia yang lain pada umumnya. Bandung 27 Juni 2021, 18 Zulqaidah 1442 Hijriah, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Umum Dr. Andes HM Rafani Ahyar MSI, Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafai LCMA. Ya, demikian teman-teman ya informasi dari MUI Jawa Barat. Jangan lupa subscribe channel Humas IDE ini ya, karena saya akan coba menginformasikan hal-hal penting, informasi-informasi umum untuk masyarakat begini ya. Ini adalah resmi, jadi saya menginformasikan yang resmi dari pemerintah ya. Teman-teman jangan lupa subscribe channel Selera TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.